Halo, aku Dharma. Di video ini aku akan melakukan interpreting simultaneous untuk video 2, 4, dan 5. Kita langsung aja ke video yang kedua. Apa itu bangsa? Upaya untuk mendefinisikan bangsa secara resmi sebagai konsep politik dimulai pada tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renan menerbitkan esai berpengaruhnya yang berjudul What is a Nation? Apa itu bangsa? Dalam esai ini, Renan mengartikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang terbentuk dari rasa pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu dan pengorbanan yang akan dilakukan di masa depan. Ini menjelaskan mengapa Renan percaya jika mengimajinasikan bangsa sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk dikorbankan secara terus-menerus, kita harus sadar bahwa hal ini melibatkan proses melupakan atau pengabaian. Renan berpendapat bahwa hal ini terjadi karena usaha untuk mencapai persatuan nasional baik dalam bentuk nasionalisme, kewarganegaraan maupun etnis melibatkan tindakan kekerasan yang mengabaikan berkelanjutan. Berdasarkan konsepsi awal yang dikembangkan oleh Renan, para pakar telah menciptakan definisi yang lebih formal mengenai bangsa, yaitu sebuah komunitas masyarakat yang terbentuk berdasarkan kombinasi ciri bersama seperti bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif dari sekelompok masyarakat yang ditentukan oleh bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. Karena itu, bangsa umumnya memiliki sifat politis yang lebih jelas daripada kelompok etnis. Bahkan banyak pakar menganggap bahwa sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya terorganisir dan terinstitusionalisme. Adapun kemudian seorang ilmuwan politik terkemuka Benedict Anderson menganggap bangsa sebagai sebuah komunitas imajiner. Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik imajiner yang secara kultural diimajinasikan sebagai sesuatu yang memiliki batasan dan kedaulatan inheren. Dalam konteks ini ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. Yang pertama, bangsa dianggap terimajinasi oleh anggota suatu bangsa dan tidak akan bertemu dengan sebagian besar masyarakat sebagai bangsa karena namun pikiran setiap individu terhadap citra tentang persatuan mereka. Yang kedua, bangsa diimajinasikan sebagai terbatas karena memiliki batasan yang terdefinisi meskipun terkadang elastis dan di luar batas bangsa lain. Yang ketiga, bangsa diimajinasikan berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir pada zaman pencerahan dan revolusi di mana legitimasi kerajaan hadir yang didasarkan pada kuasa ilahi ditentukan. Yang keempat, terakhir bangsa diimajinasikan sebagai sebuah komunitas karena meskipun mungkin terdapat ketidaksetaraan dan eksploitasi di dalamnya, bangsa tersebut dianggap sebagai persaudaraan horizontal yang kuat. Kita langsung masuk ke video selanjutnya, yaitu video 4. Sintak adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaks khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagaimana dari kalimat yang didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Itu pedoman yang kami gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimat dapat dimengerti dan jelas. Berhati-hatilah dengan sintaks atau semantik yang membingungkan dengan diksi. Ini membentuk kekuatan konstruksi kalimat. Jadi, mari kita sesuaikan definisi ini. Sintaks seperti yang baru saja disebutkan adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah kalimat tertentu yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu. Sementara semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan berfokus pada sintaks untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian seperti seringkali kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti struktur kata SVO, subjek dan kerja objek, seperti pada anak-anak laki-laki melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita punya subjek anak laki-laki, kata kerja tampak, dan objek di luar. Gambar ini adalah pohon sintaks dan tata bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk menggambari struktur kalimat.
Anda mungkin tidak sering menemukan pohon sintaktis, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna untuk membantu Anda memahami struktur dari kalimat. Di dalam gerobak, Anda dapat melihat bahwa kalimat ini tersebut dipecah menjadi bagian-bagiannya kata kerja, kata benda, artikel, dan juga kata depan. Setiap langkah dari kata dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian kalimat mana yang merupakan frasa nomina, frasa profesional, dan frasa verbal. Fakta unik SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata, bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan pada sintaksis, contohnya adalah kucing. Kata kerjanya adalah sat dan objeknya adalah mat. Gambar kedua ini adalah cara lain untuk menuliskan sintaks. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu mencintai gadis itu dan memecahnya menjadi beberapa artikel. Kata benda, kata kerja, frasa kata benda, dan frase kata kerja seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah anjing, kata kerjanya dicintai, dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaks tidak mengintimidasi tetapi digunakan untuk memahami struktur kalimat dan mengungkapkan tujuan setiap bagian dari kalimat. Penggunaan tambahan untuk pohon sintaks adalah setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan untuk sebuah kalimat, itu dapat diterjemahkan dengan memetakannya seperti contoh di atas. Contohnya, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti FVO dan versi lainnya, membuat pohon sintaks untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menyusun kata lain urutan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang dikatakan. Mari kita rekap. Pertama, sinteks adalah struktur kalimat. Yang kedua, diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. Ketiga, semantik adalah makna yang diungkapkan dan kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaks adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata lain, bagaimana fungsinya dalam suatu dunia bahasa Inggris. Kita langsung saja ke video yang terakhir, yaitu video kelima. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dari gua terkecil di Cina. Akhirnya mereka menemukannya pada kelelawar di Gua Sitau. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernafasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virino corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein terbentuk dari duri yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan ribu corona yang telah diketahui, 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menuju SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan salesma, yaitu infeksi ringan tetapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh menyebabkan COVID-19 memiliki kedua fiturnya, mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan air liur yang mengandung virus corona berhamburan, virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut dan hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertentu saat banyak orang terdekat-dekatan, udara dingin melindungi lapisan luarnya dengan kekeringan. Kemungkinan virus bertahan hidup lebih lama dari antara inangnya, sementara sinar UV dan matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus corona yang sangat umum. Namun, karena belum ada orang yang kebal terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein berbentuk dari menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus memanjat perlengkapan sel inang untuk mereplika dirinya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA dan virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi.
Kebanyakan mutasi ini tidak bergantung atau tidak berbahaya, namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu seperti spesies yang baru. Wabah sering kali muncul untuk virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Saat ini tubuh manusia virus terus bermutasi, biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Virus Karina memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar yang berisi lebih banyak yang ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk menindak risiko ini, virus corona memiliki fitur ini sebagai enzim yang salah replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dan lebih rendah dibandingkan era lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenai kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat jika diserang kembali sehingga tidak dapat membuat kita sakit. Namun mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif. Karena itu, antivirus spesifik untuk jenis virus lainnya. Itu sebabnya kita perlu vaksin baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah, lebih rentan imun kita, obat-obatan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan salesma dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai dicoba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa diletakkan, tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak sampai menghancurkan. Oke, sekian untuk videonya dan terima kasih untuk menonton. Bye-bye.